Alhamdulillah ya karena budu ya karena saya dengan siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hari ini kita sifatnya akan diskusi sharing-sharing terkait leadership marketing. Ya, jadi nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan yang mungkin sampai hari ini belum bisa mendapatkan jawabannya, nanti bisa kita sharing dengan Coach Alfian Rendra. Oke, Coach Alfian Rendra sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan saya? Siap. Siap. Sebutkan nama-nama ikan. Ikan cupang, ikan koi. Siap. Baik, hari ini kita berbicara tentang leadership marketing team. Ya, kalau kita berbicara tentang leadership dan marketing team, tentu di sini ada sebuah pengorganisasian. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, kita berusaha untuk mencoba memahami secara definisinya dulu. Sebenarnya apa sih pengertian dari leadership itu? Jadi sebenarnya materi leadership marketing team ini memang diperuntukkan untuk para leader, untuk para level manager yang memang mereka ditugaskan untuk ya membangun satu organisasi atau memimpin satu organisasi. Karena yang namanya kita kalau pengen apa ya omset cuma 100 juta, puluhan juta, mungkin sendirian tuh bisa menjadi seorang profesional, menjadi seorang konsultan tuh bisa. Cuma kalau kita pengen omset ya yang miliaran dan sustain, nah itu perlu bangun yang namanya tim. Dan untuk menggerakkan sebuah tim yang atau menggerakkan sebuah organisasi itu butuh yang namanya leader, ya seorang leader. Nah, leadership itu apa sih? Ya itu kepemimpinan sebenarnya. Dan ini menjadi apa ya salah satu keniscayaan karena pemimpin inilah yang bisa menggerakkan organisasi untuk mencapai satu tujuan. Dan kita nggak mungkin mengeksekusi ini sendirian. Saya pernah jadi advertiser sekaligus CS, sekaligus tukang packing, sendirian gitu. Tapi ya hasilnya segitu-gitu aja. Jadi sekuat tenaga saya berusaha, ya segitu itu aja. Cuma ketika saya akhirnya memberanikan diri belajar dengan dinamika tim, merekrut tim, ternyata dengan tim yang tepat, dengan tim yang hebat, dan mereka juga kita latih untuk menjadi seorang leader atau pemimpin, ya akhirnya benar-benar apa namanya hasilnya luar biasa di luar dugaan kita. Karena mereka itu bawa rezekinya mereka masing-masing dan mereka itu adalah level-level leader yang kita persiapkan memang untuk menjadi satu pemimpin. Ya, jadi leadership ini sebenarnya kepemimpinan. Dan sebenarnya kita itu sudah diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya kan Allah hendak menjadikan manusia itu menjadi khalifah fil ard. Ya, itu apa? Pemimpin di bumi ini. Ya, untuk mengelola bumi ini. Jadi sebenarnya default pemimpin ini sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita ini mau memaksimalkan nggak sih kemampuan kita dalam leadership itu aja sih Mas Tur. Secara definisi aja udah panjang ya. jadi tadi mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa leadership itu adalah sebuah kepemimpinan ya. Jadi bagi diri kita juga ada jati diri seorang pemimpin ya, di mana kita juga memimpin diri kita sendiri. Barangkali nanti bagi Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu identik dengan laki-laki nggak sih? Apakah perempuan bisa dijadikan sebagai pemimpin juga? Ya, jadi sebenarnya setiap diri itu adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin untuk dirinya, keluarganya, istrinya. Perempuan pun begitu, pemimpin bagi keluarga, anak-anaknya dan lain sebagainya. Cuma memang ada kelebihan sedikit nih kepada laki-laki karena ayatnya kan gitu. Arijalu qaumana 'ala nisa. Maka apa namanya? Laki-laki ini adalah koam. Koam itu adalah pemimpin, pengayom, pelindung ya bagi perempuan. Kenapa dia dijadikan koam? Karena dia memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Termasuk karena dia itu ya memberikan sebagian rezekinya kepada perempuan. Makanya dalam kepemimpinan itu memang bagusnya memang laki-laki ya untuk dalam sebuah organisasi ataupun apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk perempuan bisa memimpin asal memang sesuai yang ditetapkan hukum syara.
Oke, gitu. baik, Masya Allah itu definisinya ya. Jadi mungkin saya ini ya, saya pribadi juga bagian dari tim Coach Alfian Rendra ya. Jadi saya tahu sendiri bagaimana Coach Alfian Rendra ini dalam memimpin tim gitu ya. Saya juga teringat dulu pertama kali bergabung dengan Bicara.id yang dibersami oleh Coach Alfian Rendra. Di awal itu saya sangat-sangat minim dalam hal mungkin desain ya. Tapi alhamdulillah ketika bersama beliau hanya 15 menit itu diajarin, alhamdulillah bisa. Nah, ini salah satu bentuk kepemimpinan seorang pemimpin di mana yang tadinya ya timnya itu tidak tahu menjadi tahu ya seperti itu. Baik, Gus Alfian Denda. Mungkin tidak ya kita dalam menjalankan sebuah bisnis itu tanpa tim. Ya. Jadi memang berdagang sama berbisnis itu beda ya, Oh, beda ya? entrepreneurship ya beda. Oh ya. Berdagang itu trading ya, kita kebelaan barang terus dijual lagi atau kita punya kemampuan tertentu. Orang menyebutnya self employee, ya dia masih apa ya bekerja untuk dirinya sendiri. Cuma kalau entrepreneur berbisnis itu udah ngomongin tentang organisasi, ya. Jadi ngomongin tentang tim, ya. Dan memang untuk mencapai satu tujuan, kalau sendirian itu agak berat, apalagi tujuannya besar. Misalnya, saya punya tujuan membuat ya pasar ekonomi syariah dengan mengakuisisi 1 juta database orang-orang yang teredukasi pasar muslim tentang syariah, ya, tentang muamalah. Ya kira-kira kalau saya sendirian, ya berapa lama dan seberapa effort saya untuk melakukan itu? Tentu sangat dahsyat. Ketika saya di sini punya Mas Nur, di sini punya Mbak Rini, punya Mbak Desi, punya Ustadz Firi, punya teman-teman yang lain ya, yang berkolaborasi dengan kita, yang bekerja sama dengan kita, alhamdulillah lebih ringan dan lebih cepat. Itu. Jadi memang tim itu keniscayaan. Ya kita aja disuruh berjamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan 1+1 itu bukan 2, 1+1 bisa 27. Kalau 1+1-nya ini adalah orang hebat, leader ketemu leader, ya itu hasilnya juga luar biasa. Gitu, Mas Nur. Oke, siap, Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya fondasi apa sih yang harus dipersiapkan oleh leadership ini? Ya, jadi teman-teman harus paham dulu ya fungsi leader itu apa. Ya. Nah, dan leader itu kenapa dia disebut leader? Nah, fungsi leader itu sebenarnya dia adalah menggerakkan, ya, engine. Dia adalah satu pemimpin. Kenapa dia diikuti? Karena dia memang mampu menggerakkan, tahu visi misi, tahu arahnya mau kemana. Jadi pondasi yang perlu kita siapkan pertama itu memang seorang leader ini harus beres pada dirinya sendiri dulu. Ya, maksudnya ketika dia mau memimpin orang lain tentu dia harus memimpin diri sendiri, ya. Untuk apa? Untuk bisa mencapai satu tujuan. Kalau pemimpinnya bingung, pemimpin bingung, tim pasti bingung. Kalau tim sampai kehilangan arah, bisa dipastikan tim leadernya itu juga kehilangan arah. Kalau timnya loyo, itu pasti leadernya pasti loyo. Kalau sekarang leadernya ini tidak punya visi misi, tidak punya arah, jadi timnya itu juga nggak punya arah. Jadi salah satu pondasinya yaitu dia harus tahu arahnya kemana. Intinya apa? Dia harus punya visi misi. Ya, jadi leader tanpa visi misi nggak tahu arahnya kemana. Jadi jangan sampai leader tuh kehilangan arah, karena nanti timnya juga kehilangan arah. Gitu, Mas Nur. Berarti kalau bagusnya sebuah perusahaan atau bisnis itu, misalnya bisnisnya bagus, yang disalahkan yang berhak dijempolin itu adalah leadernya ya. Begitu juga kalau bisnisnya sedang turun-turunnya atau sedang tidak baik, berarti yang disalahkan pemimpinnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang omsetnya tidak baik-baik saja, atau di pandemi ini ya tidak bisa menghadapi masalah, yang salah siapa? Yang salah jelas leadernya, ya, karena leader itu harus bisa beradaptasi sebenarnya, ya, dalam kondisi apapun. Makanya kalau kita lihat pelatihan tentara gitu kan ya, itu mereka sampai belajar beradaptasi, karena memang keniscayaan perubahan itu pasti ada. Tapi seorang leader itu tidak mau galau dengan keadaan. Karena keadaan ini lingkaran tidak dikuasai.
dia akan fokus kepada lingkaran yang dia kuasai, yaitu berikhtiar mengajak timnya untuk keluar dari kondisi ini, ya, sehingga bisa menciptakan satu inovasi-inovasi baru. Contohnya banyak sekali dari teman-teman saya di pengusaha yang tumbang pada hari ini. Tapi saya juga melihat banyak juga yang akhirnya move on dan berhasil. Ya, jadi apa namanya? Kenapa dia berhasil gitu? Ternyata ada salah satu kata kunci karena diperjuangkan. Nah itu aja, jadi diperjuangkan. Dan memang dia mau move on. Ya kalau memang pasarnya sekarang lagi nggak market fit, dia nggak maksain untuk market fit. Misal hari ini market yang tidak market fit itu salah satunya misalnya kalau kita punya bisnis wedding organizer, ya. Nah, itu nggak market fit. Siapa yang nikahan di gedung saat ini? Misalnya kita punya catering, punya IO tentang nikahan, nggak market fit ya. Nah, teman saya ini, temannya teman saya sih ini, akhirnya dia pivot. Pivotnya apa? Pivotnya jualan peti mayat ke rumah sakit. Ya ternyata ketika pivot itu, masya Allah hasilnya luar biasa. Ya, karena apa? Karena produknya market fit hari ini. Ya, jadi kita tidak boleh baper dengan kondisi. Intinya kita harus ngelihat pasar sekarang tuh butuhnya apa dan daya belinya seperti apa, itu harus kita riset. Dan inilah tugas pemimpin, bisa mengarahkan kemana, bisa melihat masa depan sehingga yang dipimpin ini tidak bingung. Dan tugas pemimpin berikutnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya dan menumbuhkan timnya. Karena kalau tim nggak tumbuh, kapasitasnya nggak tumbuh, dia akan segitu-gitu aja. Ya, coba Mas Nur cerita deh, malah saya ganti nih ceritanya. Dari apa namanya dulu masuk Bisaroh sampai sekarang ya udah hampir 2 tahun ya Mas Nur Bisaroh ya. Ya. Tahun lebih lah gitu kan. Nah itu ada nggak perubahan yang dirasakan Mas Nur? Maksudnya skill-nya, attitude-nya atau apapun ada nggak perubahan? Ya. Gitu. Gantian ini ya, gantian pemateri dan moderator ya. Ya, dulu kalau di awal-awal itu ya, memang terutama di bidang skill ya, sebelum mental. Tapi kita masuk ke skill dulu. Jadi sebelum masuk ke Bisaro ini memang skill itu apa adanya, bahkan ya desain itu sama sekali tidak bisa. Terutama membuka CorelDRAW, software CorelDRAW aja nggak pernah. Tapi ketika sudah berada di perusahaan ini, Bisaro khususnya ya, di mana di situ perusahaan itu sangat membutuhkan orang tersebut bisa jago desain, yang akhirnya mau tidak mau ya harus belajar gitu kan, tapi diberikan kesempatan juga di sini untuk belajar. Nah jadi kalau bisa dilihat bagaimana Mas Rendra dulu yang mengajari saya, ya udah kamu belajar aja, buka YouTube pasti bisa. Nah akhirnya bisa. Pada akhirnya sampai sekarang sudah banyak yang saya pelajari, contohnya misal CorelDRAW tadi, kemudian Adobe Photoshop ya, walaupun itu tidak mahir ya. Kemudian ada video-video juga seperti After Effects, kemudian Wondershare. Tentu banyak sekali skill yang sebelumnya sangat minim dan pada akhirnya sampai saat ini ya itu menjadi sebuah apa namanya ya, pegangan buat saya, walaupun nanti di beberapa tahun ke depan saya tidak tahu ya, bisa saja saya membuka bisnis terkait dengan media gitu kan misalnya kan ya. Nah, itu bagian skill gitu loh. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian mental. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana memang dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis pasti ada namanya, dalam artian ya misal kerja karyawan itu tidak benar gitu ya, misal ada kesalahan atau yang kurang detail, yang akhirnya di mana seorang leader ini harus memberikan arahan kepada bawahannya gitu kan. Nah sampai akhirnya dengan arahan tersebut ya akhirnya karyawannya bisa paham gitu, dan ketika pun diberi arahan seperti ini dengan ketegasan ya, mungkin kalau bagi orang-orang yang mungkin belum memaknai bagaimana sih pemimpin itu mengarahkan, bisa saja nanti dia menyimpulkan, oh ini pemimpinnya lagi marah nih, lagi nggak suka sama saya. Padahal itu salah. Sebenarnya pemimpin itu memberikan ketegasan agar kita itu bisa menjalankan amanah yang sudah ada diberikan oleh perusahaan itu, agar nantinya bisa jelas gitu. Nah, pada kesimpulannya memang perubahan yang sangat luar biasa ya ketika saya di awal sampai akhir seperti saat ini. Gitu, Mas Rendra. Ngomong kayak gini juga awalnya juga sangat susah gitu ya. Masih takut-takut, masih malu-malu, tapi pada akhirnya dengan adanya arahan seorang leadership, ya mau nggak mau ya harus bisa seperti ini, seperti itu, Mas Rendra. Siap, mantap sekali, luar biasa. Jadi memang butuh apa ya? Butuh kemauan sendiri sih. Ya. Sebenarnya yang hebat itu
bukan hanya leadernya, karena timnya sendiri mau dipimpin nggak, itu juga penting. Karena banyak saat ini orang yang mungkin dia mau memimpin, tapi ketika dipimpin berat. Nah, kita ini sebagai seorang leader itu harus bisa memimpin dan dipimpin, ya. Jadi apa itu kata kuncinya sehingga kita apa namanya bisa terus tumbuh dan jangan berhenti belajar sih, gitu. Oke, siap. Mungkin Mas Alvin Lenda ya, secara teori ya, bagaimana sih kita menjadi leader yang tepat bagi tim kita? Karena memang banyak kan persoalan yang ketika ada bawahannya itu tidak suka dengan atasannya gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita untuk menjadi leadership yang tepat gitu? Oke, jadi bisa di-share slide saya, Mas Nur, mungkin kalau apa namanya biar lebih detail ya, teman-teman bisa lihat di slide juga. Ya, intinya teman-teman itu kalau mau ingin jadi leader yang tepat, ya kunci pertama leader itu harus punya visi misi. Itu saya ingatkan berkali-kali, kenapa? Karena inilah yang membuat leader ini tetap terus bisa bergerak walaupun dalam kondisi apapun. Jadi kenapa leader itu disebut leader? Ya, karena dia tahu arahnya mau kemana. Dia ngerti ya jalan untuk menuju kemana. Dan indikasi kemenangan sebuah leader itu adalah the winner, menjadi seorang pemenang. Jadi bersama timnya itu membuat suatu kemenangan. Dan untuk bisa menang itu memang butuh sebuah perubahan. Dan memang perubahan itu tidak nyaman. Jadi kalau Einstein itu kan bilang kebodohan itu adalah melakukan hal yang sama terus-menerus tapi menginginkan sesuatu yang berbeda. Kenapa orang itu melakukan hal yang sama terus-menerus tapi menginginkan hal yang berbeda? Itu nggak bakal bisa. Karena Allah itu tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada di dirinya. Termasuk apa-apa itu macam-macam. Bisa mindsetnya, bisa perilakunya, bisa tindakannya, dan lain sebagainya. Dan salah satu ciri leader itu adalah haus kepada perubahan. Ya, jadi dia itu tidak nyaman terhadap kondisi sekarang. Mungkin sekarang database kita kok masih dikit, brand kita kok masih belum dikenal publik, begitu. Nah itu dia harus akan perubahan, ya. Nah agar bisnis bisa naik level, memang kuncinya ada pada leadernya. Nah, leader inilah yang akan membuat bisnis itu tumbuh. Leader yang tepat adalah leader yang menyukai perubahan dan membawa pengaruh positif pada timnya. Ya, dan leader yang tepat adalah seorang yang memang tuntas dalam dirinya sendiri, bisa membuat perubahan yang lebih baik. Nah, bagaimana leader yang tepat itu? Next, Mas Nur, bisa dilihat teman-teman di slide. Nah, ini biar lebih detail ya. Nah, jadi memang leader yang tepat itu sebenarnya ini framework bisnis bisyarah ya. Biasanya memang leader yang tepat itu kalau leader Muslim ya, dia adalah seorang Muslim. Tentu yang dikuatin pertama adalah akidahnya. Ini penting banget. Akidah ini terutama ya dia harus kuat imannya, tauhidnya. Dia harus bertakwa. Dia harus paham namanya kodok dan kodar. Ketika dia kena masalah tidak baper, ya. Dia harus bisa menerima takdir dan sebagainya. Kemudian dia harus menguasai ilmu yang namanya tawakal, ya. Kemudian ilmu rezeki, bahwa rezeki itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kekuatan doa, ya kematian dan standar perbuatan manusia. Nah, setelah fondasi bisnis ini kuat, ya masuklah dia harus belajar yang namanya syariah muamalah. Kalau teman-teman belajar di KBS ya, kuliah bisnis syariah, itu adalah ilmu-ilmu muamalah karena ya kita mau bisnis pakai apa nih akidahnya? Mau sosialis, kapitalis atau Islam? Oke, saya milih pakai Islam. Tentu kalau kita udah milih akidahnya pakai Islam, ya kita Kita harus mau terikat kepada hukum-hukum syariat, ya hukum sunatullah itu, baik yang hukum wad'i maupun taklifi. Hukum wad'i seperti apa? Ya hukum adanya syarat ya dan rukun ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, ya itu ada rukun dan syaratnya. Kalau hukum taklifi seperti apa? Ahkamul khamsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, setelah paham muamalah, baru kita naik level lagi, yaitu harus paham yang namanya sunatullah bisnis. Nah, ini kebanyakan teman-teman ini yang kita teman-teman muslim ini sunatullah bisnisnya ini banyak yang ditinggalkan gitu loh. Padahal sunatullah bisnis ini ya namanya sunatullah ya, yang rajin sama yang nggak rajin jelas
yang rajin yang berhasil. Sama-sama rajin yang satu belajar dari yang terbaik, yang satu tidak pernah belajar dari yang terbaik, kira-kira yang lebih berhasil yang apa? Yang belajar dari yang terbaik. Itu sunatullah bisnis. Sunatullah bisnis itu nggak ngelihat dia itu mau kafir, mau Islam, mau orang Jerman, mau orang apapun. Kalau dia ngelaksanain sunatullah bisnis, dia belajar dengan rajin, dia berhasil. Nah, baru yang keempat, setelah kita punya itu, ya tentu buat apa sih kita bisnis? Ya punya banyak duit, kalau udah punya 10 miliar mau buat apa? Kalau udah semua terpenuhi kebutuhan kita, keinginan kita, mau ngapain lagi? Ya tentu kalau kita lihat panutan kita, ya Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian juga para nabi-nabi ya, kita lihat hayatul nabi, kehidupan nabi itu kehidupan dakwah. Dia menjadikan dakwah itu sebagai poros hidup, ya. Sehingga apa? Ya bisnisnya, networkingnya, kemampuannya, skillnya, waktunya, ya hartanya itu semua didedikasikan untuk dakwah demi tegaknya syariat Islam, demi tegaknya Islam ini di muka bumi ini. Nah, inilah fondasi ya untuk menjadi seorang leader yang tepat, ya. Dan kalau sunatullahnya ya dia harus punya skill standar leader lah. Kalau manajer marketing itu kan standarnya dia bisa bikin goal, bisa bikin plan, bisa mengeksekusi, ya, bisa membuat sistem kontrol, itu standar manajer ya atau leader dalam satu organisasi. Gitu, Mas Nur. Siap, siap, siap. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ya, Ustaz, ketika kita menjadi seorang leader, ya artinya kita sudah punya tim, punya bawahan, apalagi dalam kita kaitkan dengan bisnis ya. Tentu juga akan ada tantangan-tantangannya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ya tantangan-tantangan selama ini ya Coach Alfian Rendra sudah beberapa tahun ini dalam menjalankan sebuah bisnis menjadi seorang leader, tantangan apa yang menarik yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini? Ya, memang tantangan yang menariknya itu bagaimana membuat mengupgrade people dan sistem. Jadi sistem dan people ini memang dua kata kunci yang memang nggak bisa dipisahkan, kayak mata uang seperti itu. Kenapa? Ya, sistem yang baik akan memaksa people ini akan menjadi baik dan akan memang menseleksi orang-orang yang tidak sesuai dengan standar perusahaan untuk bisa masuk ke dalam sistem ini. Kalau dari awalnya ya seorang leader itu tidak punya sistem atau aturan, ya aturan main dalam perusahaan, itu akan sangat susah kita bermain. Jadi kan habis strong leadership, ya habis strong leadership itu di bawahnya adalah common game. Kita harus punya aturan main, ya harus punya aturan main, harus punya standar, ya. Kenapa? Itu diperlukan. Nah, setelah punya standar apa atau punya aturan apa? Ya jelas, yang tantangan paling dahsyat adalah menegakkan aturan, Mas Nur. Ya kan, yang paling susah itu menegakkan aturan. Ya, ya benar. Menegakkan aturan itu termasuk ya kalau seorang leader ya harusnya emang hitam putih. Kadang kita itu masih bermain dengan perasaan gitu. Aduh. Wah, nggak enak, baper gitu-gitu. Ya memang seperti itu, namanya human. Tantangannya di manusia itu memang seperti itu. Ya, misalnya kalau kita punya seorang laki-laki lah punya istri, kalau dikerasin dikit nangis, ya maksudnya pengalaman nih ya, bisa pengalaman, gitu kan. pengalaman berarti ya. Kan. Tapi kalau kita biarin aja, dia bisa bengkok, ya bisa kehilangan arah. Nah, bagaimana? Nah, itu seninya di situ. Seorang leader memang harus paham bagaimana kapan dia keras, kapan dia menegakkan aturan, kapan dia emang harus lebih lembut sedikit dan sebagainya. Nah, itu tantangan paling menarik itu sebenarnya saya dari sampai hari ini ya adalah penegakan aturan. Penegakan aturan. Yang mana aturan ini memang harus diinstal kepada tim, dipahamkan bahwa aturan ini bukan untuk perusahaan saja, tapi untuk kebaikan bersama. Misal begini, Mas Tur. Contoh, nih misalnya kita lembek dalam aturan telat dalam bekerja. Ada yang telat, dibiarin aja. Kemudian dilihat teman-teman yang lain, ya. Kira-kira itu kalau kalau dibiarin aja, ya kira-kira
rusak nggak nanti ritme kerjanya? Jelas Kok yang rusak. itu dibiarin aja gitu? Kok jadinya gini gitu? Akhirnya ya, diikuti sama yang lain. Akhirnya budayanya jadi nggak bagus. Ya. Oke. Nah itu sih Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Tadi juga dijelaskan, jadi apalagi perempuan ya menggunakan perasaan, maka standar kita kalau ingin memberikan sesuatu berarti standarnya syariat Islam ya, dimana ya perasaan itu harus dibawa akal, akal itu harus dibawa syariat Islam, ya kan? Maka standarnya kita adalah syariat Islam. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang leadership marketing pada pagi hari ini, kita persilahkan. Monggo, Pak Agung sepertinya ingin bertanya. Jadi hari ini spesial teman-teman, sesinya talk show, diskusi. Saya pengen sharing-sharing aja sih. Ya. Ada yang mandu bareng tim saya. Soalnya emang saya punya target untuk menjadikan Mas Nur ini juga sebagai leader. Ya suatu saat mungkin bukan saya lagi yang berbicara. Ya saya sehebat apa sih bisa berbicara? Ya waktu saya terbatas. Benar. Ya kalau keliling Indonesia ya seminggu itu keliling Jakarta udah habis waktunya. Habis ya. Ya siap ya. Lagian namanya juga manusia terbatas ya. Nanti akan mengalami kematian ya dari bayi, dewasa, kemudian tua. Nah ini juga kesempatan sebenarnya ya bagi orang-orang yang berilmu seperti Mas Alvin Denda yang memiliki ilmu marketing. Sebenarnya itu juga bisa jadi amal jariah ya, diberikan ke saya terus gitu. Nah jadi bekal juga nanti di akhirat. Oke, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Di Jumat yang berbagi ini kami persilahkan ya. Ini ada 57 peserta. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi leader ya dalam sebuah usahanya atau bisnisnya, bisa ditanyakan ke coach kita Alfian Renda. Gimana? Belum ada? Kalau belum ada ya. Kita belum ada ya. Pak, kita lanjut sharing dulu. Oke, siap. Ini sedikit ya. Oke, Mas Alvendenda, tadi kita sudah sedikit membahas tentang. Oke, ada pertanyaan mungkin bisa kita jawab dulu ya dari Mbak Siti JS. Tahapan apa saja untuk menjadi leader pemula? Nah, ini benar, Tad. Jadi otomatis kalau kita ingin terjun ke bisnis, otomatis mau nggak mau nanti kalau bisnis sudah besar, ya pasti bakalan ada timnya. Nah, tapi tahapan apa saja untuk menjadi leadership yang pemula? Ya, oke. Tahapan leader yang pertama ya sebelum dia menyuruh, ya dia biasanya memang melakukan. Ya saya seperti itu. Jadi gampangannya begini, leader itu. Jadi kalau kita pengen misalnya mencetak leader lagi, caranya gampang sebenarnya. Kita harus melakukan yang namanya teladan. Kita dulu melakukan. Jadi ketika kita melakukan, ya dia melihat kita melakukan. Ya dia suruh melihat kita melakukan. Kemudian ayo kita melakukan bersama-sama. Kemudian silahkan kamu melakukan. Ya saya awasi dari sini. Kemudian berikutnya kamu mulai melakukan, saya mulai mengontrol saja. Nah, itu nanti di level leader berikutnya, dan dia ya kita arahkan untuk mencetak leader-leader berikutnya. Nah, tahapan apa saja yang bisa menjadikan kita seperti itu? Yang pertama emang dimulai dari diri sendiri dulu. Itu kunci. Ya, sebelum kita mau menggerakkan satu orang, 2 orang, 3 orang, memimpin semua orang, ya kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah, diri sendiri ini bagaimana? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus punya visi misi. Balik lagi ke visi misi. Kenapa? Visi misi ini penting, teman-teman. Ya, visi misi culture ini penting. Ya, ketika leader ini nggak punya visi misi, nah itu agak susah kita untuk keluar ke zona yang berbeda, ya. Selalu aja di zona itu karena nggak punya visi misi, ya. Kemudian setelah visi misinya selesai, kita harus punya yang namanya budaya kerja. Nah, budaya kerja ini apa? Sebenarnya value-value apa yang di perusahaan ditanamkan dalam bentuk nanti aturan perusahaan. Nah, seorang leader itu mampu membuat aturan main itu tadi, ya, aturan main. Kemudian berikutnya apa? Ya, melaksanakan aturan main tadi, ya, baik buat dirinya sendiri maupun buat timnya, ya.
Nah, sebenarnya kalau dalam sebuah manajemen bisnis, ya seorang manajer atau seorang leader itu harus punya yang namanya standar apa ya? Ya standar leader. Jadi standar leader itu apa? Kalau di perusahaan itu, ya seorang top manager itu biasanya memang dia mampu berpikir strategik, bukan level teknis. Ya, apa bedanya teknis sama strategik? Ya, strategik itu berpikir holistik, menyeluruh, dan apa ya, visioner. Kalau teknis itu detail eksekusi. Nah, memang kalau dalam sebuah bisnis agak susah kalau kita memang apa namanya ya berpikir strategis ya eksekusi sendiri itu berat sekali ya. Karena memang dalam organisasi itu perlu ada tim. Misalnya dalam tim marketing itu ada CS ya, kemudian ada apa lagi Mas, content creator ya, kemudian juga ada konseptornya mungkin, kemudian ada videografernya dan sebagainya. Itu dilakukan sendiri bisa nggak? Bisa, cuma berat sekali kalau kita melakukan itu sendiri dan lebih lama biasanya begitu. Jadi urutannya memang dimulai dari diri sendiri ya, kemudian kita coba merealisasikannya, kemudian membuat leader berikutnya begitu. Nah, sebenarnya tool standarnya yaitu leader itu mampu membuat goal, bisa buat plan, bisa mengeksekusinya ya atau mendelegasikannya. Kalau dia nggak eksekusi sendiri, dia mengeksekusi bersama tim ya. Kemudian bisa mengevaluasi, kemudian mengontrol jalannya apa namanya organisasi agar bisa mencapai tujuan. Yaitu tujuannya apa? Agar efektif dan efisien. Gitu, Mas Tur. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya. Begitu dari Mbak Siti ya, atas jawabannya tadi untuk menjadi leader pemula. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari ada Mbak Ika Mawarning Tias. Pertanyaannya, bagaimana cara leader mengatasi tim yang dikit-dikit ngambek, tetapi secara kinerja bagus, tapi baperan ngambekan. Wah, ini yang susah ini. Nanti itu Mas Nur aja yang jawab deh itu. Kita pernah punya kasus kayak gitu ya, Nur ya. Coba Mas Nur jawab deh. Gimana cara kita ngatasi? Susah karena standarnya perasaan. Jadi ya baik atau buruknya itu standarnya ke perasaan dia kan, kita tidak tahu di mana perasaan juga kita tidak bisa menilai kan. Yang benar perusahaan ngikut orang atau orang ngikut perusahaan atau nah itu juga harus ini. Jadi memang kita banyak dapat apa ya masalah seperti itu. Tentu dalam bisnis itu ada yang model-model orangnya memang baperan dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja sama dengan tim. Berarti memang bukan standar yang kita apa namanya lakukan. Biasanya memang kalau untuk yang seperti itu kita lakukan pembinaan ya. Kita pernah ada orang-orang yang seperti itu. Ya memang kita lakukan pembinaan, kita lakukan apa ya semacam pendekatan secara personal ya. Bahkan di luar kantor kita apa namanya sampai mendekati secara personal, apa sih yang membuat kamu tidak nyaman dengan lain sebagainya sebagainya. Tapi memang ketika itu apa ya baper ini mulai membuat masalah, membuat yang lainnya ini terkena virus, yang mau nggak mau harus kita cut. Itu terakhir ya, terakhir. Tapi emang ya mau nggak mau saya harus tegas. Daripada satu orang ini membuat semuanya apa namanya rusak, moodnya rusak sekantor, ya mending kita cut saja, gitu kan. Walaupun memang cut orang ini ya dengan tentu sudah ada tahapan-tahapan sebelumnya yang memang kita sudah pahamkan. Kita punya culture seperti ini loh, kita punya budaya seperti ini loh, ya. Nah itu apa namanya harus kita pahamkan. Makanya kuncinya itu rekrutmen dari awalnya itu harus apa namanya benar. Jadi kalau di teman saya itu, ini cerita aja. Kemarin saya habis ketemu sama teman saya yang mulai menerapkan kerja remote. Jadi nggak pernah bertatap muka nih. Tapi dia bisa membangun timnya seperti apa? Ya dengan cara memang dari awal itu klasifikasinya dia memang mencari tim-tim yang sesuai dengan culture dia. Jadi ada pertanyaan yang menarik di situ. Apakah Anda ikhlas mengikuti culture kita gitu kan? Budaya kita itu udah dari awal sudah difilter. Kemudian ada pertanyaan yang menarik lagi. Ya, apa keberuntungan yang paling ekstrim yang pernah Anda dapat atau coba ceritakan ya.
seberapa beruntungnya Anda gitu. Nah, itu menjadi standar dia. Kenapa? Karena orang-orang yang mau dia rekrut adalah orang-orang yang membawa keberuntungan dan orang yang bisa menyebutkan apa ya, dia itu beruntung gitu kan dalam hidupnya. Itu menjadi culture pasukannya dia, ya. Termasuk karakter dia butuh karakter yang seperti apa. Tidak harus sama karakternya dengan pemimpinnya. Ya, di sini Mas Tur tahu sendiri karakter orang keuangan gimana, Mas Tur. Ya, bahkan saya sendiri bisa dimarahin orang keuangan ketika saya tidak tertib demi menegakkan aturan. Iya enggak, Mas Nur? Ya. Iya, benar-benar. Karakter SPV gimana? Ya kan? Dia akan nagih brutal. Dan saya bilang dari awal, kalau demi pekerjaan kita ngomong nagih brutal no baper. Dari awal saya udah bilang gitu. Ya, memang tugas saya adalah nagih brutal. Kenapa? Dengan ditagih, ya orang itu akan mau mengerjakan. Ya. Dan kadang kalau memang nggak jadi proyeknya, saya tagih brutal. Gitu. Nah, dari awal saya udah bilang tagih brutal no baper. Gitu. Nah, sama seperti manusia. Sebenarnya manusia itu ngikuti agama kan, bukan agamanya ngikuti manusianya. Ya, ketika sama aturan itu ngikuti orangnya, orang itu standarnya beda-beda, apalagi yang standarnya kayak perasaan. Wah, itu udah udah berat banget tuh kalau pakai standarnya perasaan. Karena kalau standarnya udah perasaan, itu udah mainnya suka nggak suka, bukan bener nggak bener. Ya. Kalau suka dan nggak suka, itu udah perasaan. Biasanya ini pokok men. Ya pokoknya aku nggak gini deh, gitu pokoknya nggak bisa itu ya. Udah. Kalau udah pokok men itu nggak bisa. Gitu. Ya. Oke. Dari saya. Jadi tadi standarnya adalah bukan perasaan, tapi sebenarnya balik lagi sih ya. Kalau kita menjadi seorang leadership, ya di mana bawahannya ngambek, sebenarnya itu yang harus diedukasi itu adalah timnya itu sendiri. Makanya harus clear dulu. Ini kamu di sini bekerja di sini untuk apa? Mencari apa? Gitu kan? Nah, jadi sampaikan saja standarnya kita adalah ini. Kalau kamu salah, kita sampaikan yang benar, tidak menjadi masalah dong, gitu kan? Nah, maka penting bagi seorang leadership sebelum memperkerjakan karyawannya itu harus dia edukasi terlebih dahulu. Agar kenapa? Agar bisa sama-sama memahami gitu. Ya. Nah, itu sangat penting. Makanya leadership itu ya tidak hanya di depan saja, tapi juga bagaimana meriayah ya. Meriayah juga memberikan edukasi itu juga sangat penting. Oke, baik, berikutnya ini Mas Rendra ada pertanyaan dari lanjutan Mbak Ika ya. Visi misi culture itu penting. Contohnya bagaimana visi misi culture yang dibentuk, Coach? Biar tergambar. Siap. Oke, kita ngelihat aja visi misi bisyarah. Ya, visi misi bisyarah itu visinya sebenarnya kita pengen membantu perusahaan-perusahaan di dunia ini, levelnya dunia gitu kan pengennya, untuk bisa bisa mengembangkan bisnisnya sesuai dengan syariah Islam. Dan visi itu memang tergambar mulai dari judul perusahaan kita. Judul perusahaan kita itu apa tuh? Bisyarah kan. Ya, bisyarah itu apa? Business Improvement and Syariah X. Ya, yaitu bagaimana kita itu ya membantu memperbaiki bisnis orang-orang ya sesuai dengan syariah. Dan bisyarah sendiri ini akar katanya dari ya kabar gembira gitu. Artinya kabar gembira. Yaitu kita pengen membuat kabar gembira akan satu bisyarah. Ya, bisyarah Rasulullah itu kabar gembira akan kemenangan. Nah, salah satu visi kita kalau kita lihat di di web kita itu adalah the winner, ya, victory, kemenangan. Menang dengan apa? Dengan syariah Islam. Ya. Emang KPI-nya seorang leader ya atau seorang khalifah atau seorang pemimpin adalah menang di muka bumi ini. Menjadi the winner, menjadi pemenang di muka. Ini KPI-nya seorang pemimpin itu adalah menang, ya. Dan bisa membawa timnya itu menuju kemenangan. Dan kemenangan sejati itu ketika Allah ridho dan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi misi kita itu memang visinya dunia akhirat nih. Selain kita memperbaiki bisnis teman-teman juga sesuai dengan syariah agar Allah ridho. Ketika Allah ridho, ya banyak kebaikan yang akan muncul, ya.
bertambah kebaikan. Ya, bukan hanya banyak saja, bukan hanya besar saja. Besar saja belum tentu thayyib, banyak saja belum tentu thayyib. Tapi kalau besar dan memang bermanfaat buat orang lain, itu lebih thayyib lagi, lebih bagus lagi. Nah, makanya visi kita adalah tadi itu victory. Nah, misinya Bisyarah apa? Misinya Bisyarah itu dari semua misi kita, misi paling simpelnya adalah kita rumuskan satu, dan itu kita ulang-ulang terus, kita install terus, ya. Kita sampaikan terus apa? Menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Ya. Kalau nggak percaya, boleh dicek karyawan-karyawannya Bisyarah. Tahu nggak misinya Bisyarah? Tahu semua. Ya. Kenapa? Karena emang apa ya? Kenapa saya dapatkan dari itu? Karena memang waktu kita merumuskan misi ini, kita itu pengen apa ya? Menyelamatkan, pengen punya banyak teman nanti di akhirat. Jadi ketika nanti apa namanya di dunia itu punya banyak teman, di akhirat nanti juga banyak teman. Mas Rendra pernah membantu saya ya loh, pengen nyelamatin saya dari api neraka ya dengan cara ngedukasi ilmu syirkah yang sesuai syariah, dengan cara edukasi jual beli biar saya nggak terjebak riba. Ya, akhirnya dia selamat tuh di akhirat. Saya tiba-tiba kejeblos masuk neraka. Ya, dia bisa membantu saya nanti di akhirat untuk apa? Oh, Mas Rendra dulu punya amalan baik seperti ini, tolong ya Allah diselamatin. Kalau ada banyak orang yang menyelamatkan saya, masya Allah, alhamdulillah. Nah itu misinya Bisyarah. Apa namanya misi besarnya. Nah nanti kita apa jeberkan lagi dalam bentuk aturan main di perusahaan. Termasuk standar kita kan standar syariah ya. Kemudian kita masukkan ke dalam culture. Nah, culture ini sebenarnya nilai-nilai yang kita tanamkan. Misal, nilai-nilai pertama kita itu harus beriman dan bertakwa. Jadi memang standarnya adalah ketakwaan. Kalau ada apa-apa yang memang melanggar syariat, ya kita tinggalkan begitu. Walaupun mungkin itu duitnya banyak, ya udah kita tinggalkan. Itu nilai-nilai itu kita install, kita edukasi kepada tim, ya. Kemudian apa nilai-nilai yang lain lagi? Ya, nilai kita lagi adalah tawakal. Ya, kita pengen apa? Pengen teman-teman ini selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu apa namanya? Bagaimana menginstal visi, misi dan juga budaya. Nah, budaya itu emang nanti akhirnya tercipta. Ya, mungkin kalau nggak percaya bisa diwawancarai Mas Nur, ditanya Mas Nur, gimana Mas Nur? Tahu misinya Bisyarah nggak? Misi. Kerasa nggak? Ya kerasa nggak di sini kita punya misi yang mulia gitu. Ya, baik. Jelas ya. Di sini dari Bisyarah sendiri juga memiliki ada visi, ada misi ya. Tapi misi ultimate-nya yang tidak terbatas adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Ya, memang sifatnya kita merupakan yang profesional ya dalam artian Ustadz Fili, Mas Rendra menghabiskan waktu di sini untuk memberikan edukasi, untuk memahamkan kepada seluruh umat terkait akad-akad yang benar itu juga memerlukan waktu yang berlebih kan, dalam artian harus meninggalkan anak dan istri. Maka memang dalam sebuah bisnis ini kimahnya kita sudah harus jelas ya. Kalau bisnis itu tidak bisa dikatakan bisnis atau sebuah usaha kalau masih menggunakan kimah ruhiyah, dalam artian tabaruk lah ya Mas Rendra ya. Kalau dalam sebuah perusahaan atau bisnis kan kimahnya itu adalah kimah madiyah ya, dimana kita memang mencari materi gitu kan ya, dan mencari materi ini memang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, jadi misi dari Bisyarah sendiri adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram, dan ini mungkin juga cukup sangat menarik ya, karena kenapa? Di sini kita bagaimana menolong orang-orang yang kalau kita lihat bisnisnya selama ini masih belum pada jalurnya dengan syariat Islam ya, masih jauh sangat dengan syariat Islam. Kenapa sih banyak pebisnis hari ini, bisnis atau perusahaan-perusahaan hari ini yang tidak ada kaitan dengan syariat Islam? Karena memang kurangnya edukasi gitu. Karena memang di zaman sekarang ini ya, di mana seharusnya masalah pendidikan itu masalah yang mengurus itu adalah sebuah negara. Tapi faktanya negara kita hari ini tidak berlandaskan syariat Islam. Maka dalam masalah pendidikan ya semakin lama semakin mahal. Kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, mungkin anak Bapak atau anak Ibu yang hari ini sekolah itu pasti pendidikannya semakin mahal. Gitu. Nah, berbeda dengan syariat Islam.
di mana syariat Islam itu menggratiskan pendidikan, keamanan, begitu juga dengan kesehatan gitu. Jadi kita tidak takut dengan hal tersebut ini gitu. Gitu Mas Alfian Denda. Siap. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Rian Alfarizi. Ini sepertinya teman saya ya dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Oke, pertanyaannya, di dalam berbisnis bolehkah mengelabui calon pembeli dengan cara cerdik atau bahasa kerennya S3 marketing? Tetapi cara cerdik itu lebih ke arah dalam tanda kutip membohongi calon pembeli. Mohon pencerahannya Mas, karena kan banyak tuh S3 marketing yang melabui customer-nya. Sekian, terima kasih. Ya tentu kalau kita berbohong itu memang nggak boleh, udah melanggar syariat Islam sudah dari awal. Ya, niatnya mengelabui juga nggak boleh. Sebenarnya seorang marketers yang baik, ya saya ngomongin bukan masalah bisnis deh, marketers ya, karena ini temanya marketers. Ya sebenarnya yang bagus tuh bukan membohongi customer, dia beli, enggak, win-win. Malah kalau bisa customer tuh menang banyak. Ya. Jadi kenapa? Ketika orang itu menang sekali, kita menang, customer kecewa, itu paling beli sekali doang. Tapi kalau customer menang, atau customer itu benar-benar kita servis dengan baik, ya tanpa kita bohongi dan lain sebagainya, dia akan beli lagi dan akan merekomendasikan ke orang lain, bahkan cerita kepada orang lain. Nah, inilah the best marketer sebenarnya. Bagaimana menjadikan konsumen kita ini menjadi marketers. Bagaimana dia mau jadi marketers kalau kita kelabui, kita bohongin? Ya nggak Mas Nur? Coba Mas Nur, ya dikelabui, dibohongin oleh satu brand produk. Katanya penawarannya kayak gini, ternyata sampai dapat servisnya hoax. Balik lagi nggak? Ya, malah cerita yang jelek karena orang lain. Jelas dong, zolim itu namanya. Ya. Jadi winner nggak kita? Ya, nggak bisa. Ya, dan itu zolim. Ya jelas lah kalau kita standarnya syariat Islam, akidah Islam, ya udah tinggalkan aja. Ya masih banyak cara yang halal dan bagus ya. Saya aja berusaha meninggalkan di sini yang subhat-subhat. Banyak di marketing itu yang subhat-subhat. Itu berat sekali memang. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang ngasih rezeki, bukan konsumen kita, ya kita pede-pede aja. Yang penting ya kalau dia mau terima dakwah kita, oke. Kalau nggak mau pakai cara main kita, ya sudah. Berarti bukan rezekinya. Ya kan gitu aja. Sambil kita edukasi dia tentang syariat Islam. Karena memang banyak sekarang ini teman-teman pengusaha muslim yang dia itu memang KTP-nya muslim. Secara KTP ya. Tapi akidahnya kapitalisme. Ya. Jadi kalau ngomongin akidah bisnis atau ideologi bisnis, saat ini yang diakui sebagai ideologi dan memang memenuhi syarat dan rukun ideologi itu ada 3, kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Ya. Nah tinggal milih mana. Ya, kalau kita ngelihat China itu ideologinya, politikalnya sosialis, tapi dia ekonominya kapitalis. Dua-duanya dikombin jadi satu. Kalau Amerika murni kapitalis. Okay. Nah, Indonesia apa kira-kira? Indonesia sekularisme kapitalis. Ya siap. Masya Allah, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Mas Rio ya. Tadi juga udah disampaikan bagaimana menjadi leadership marketing tim yang baik. Tadi kita masih berbicara tentang leadership ya, karena tema kita hari ini adalah leadership marketing tim. Nah itu kaitannya antara leadership dengan marketing yang mungkin hari ini dibahas itu seperti apa Mas Alfian? Ya, jadi kenapa tema ini saya bahas? Nah, sebenarnya ada satu riset saya. Kenapa sih banyak orang itu sudah tahu ilmu marketing dan lain sebagainya, cuma emang gagal eksekusi. Memang ternyata setelah saya riset, saya dalemin, itu ternyata gagal eksekusinya itu karena memang leadership-nya kurang. Yang kedua, memang dia nggak punya partner, nggak punya tim untuk mengeksekusi itu. Yang ketiga, dia nggak punya strategi yang tepat untuk mengeksekusi itu. Ya. Yang kelima, dia tidak disiplin terhadap eksekusi itu. Ya, jadi itu jawabannya. Kenapa sih kita harus ngomongin leadership dalam marketing? Saya kasih tahu jurus-jurus marketing sehebat apapun, ya teman-teman, saya kasih jurusnya Amazon aja gitu ya. Misalnya brand termahal di dunia saat ini, saya detailin, saya kasih detail eksekusinya,
ya saya bikin marketing plan-nya. Kalau teman-teman nggak punya leadership, ya itu nggak gerak kok. Ya, segitu-gitu aja, di situ-situ aja, ya, di situ-situ aja. Nah, banyak kan orang gagal, ya. Kenapa sih gagal marketing dan sebagainya? Itu leadership-nya kurang, ya. Kenapa penting ngomongin leadership? Karena untuk menggerakkan satu tim atau satu organisasi itu ya butuh leader yang kuat. Ya. Jadi leader itu sebenarnya cerminan dari timnya. Kalau tim Anda loyo saat ini, leadernya itu bisa dipastikan loyo. Kalau tim Anda kehilangan arah, bisa dipastikan leader kehilangan arah. Kalau tim Anda sekarang bingung, bisa dipastikan leadernya itu bingung. Kalau tim Anda itu sekarang itu nggak tahu job desk apa yang dia lakukan, bisa dikatakan leadernya itu memang nggak ngarahin. Ya, kalau sekarang tim Anda itu ya performanya biasa-biasa, bisa dikatakan leadernya itu biasa aja. Makanya leader itu cerminan dari yang dipimpinnya, dari timnya. Ya, makanya pemimpin ini cerminan dari umatnya. Ya, bisa dilihat, ya. Nah, itu bisa dilihat. Dan hanya pemimpin yang punya strong leadership yang bisa menggerakkan satu organisasi atau leader-leader yang lainnya. Jadi kalau kita mau menggerakkan leader-leader yang hebat, kita pengen mencetak leader-leader yang hebat, ya perlu leadership yang luar biasa, begitu. Perlu punya leadership yang luar biasa, sehingga bisa menggerakkan organisasi. Nah, organisasilah yang akan mengeksekusi strategi-strategi marketing dan juga disiplin untuk mengontrolling setiap aktivitasnya. Begitu Mas Tur. Jadi diperlukan leadership marketing team. Nah, itu dari kata memang leadership, ya marketing itu lebih ke strateginya. Tim ini adalah orang-orang yang memang akan mengeksekusinya. Jadi tahapannya begitu. Jadi kita punya leadernya dulu, ya. Leader ini punya tim, ya tim ini punya strategi untuk dieksekusi, gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau kata Bu siapa, Bu Ika, daging semua. Ya. Padahal kemarin udah kurbanan ya. Daging semua. Siap, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya terkait sharing-sharing kita pada pagi hari ini, kami persilahkan. Boleh dari chat, juga boleh dari diaktifkan audionya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya ada beberapa pertanyaan lagi, Mas Alfian Denda. Ya. Pertanyaannya itu adalah, ya, bagaimana caranya? Ya, ini misalnya kinerja sebuah tim sudah bagus, gitu kan? Tentu tiap orang punya visinya masing-masing dong. Dan untuk mencapai ke visi sana, tentu dia memiliki misi-misi yang harus dia jalani seperti itu. Nah, namanya juga manusia, ya, pasti dia punya keinginan dan juga ingin memenuhi kebutuhannya. Dalam sebuah perusahaan, dalam dia bekerja juga demikian. Pasti ada rasa kejenuhan ketika dia bekerja, ketika dia menjalankan amanah-amanah dari sebuah perusahaan. Ya. Bagaimana sih caranya kita sebagai leadership, sebagai pemimpin, agar tim kita itu bisa kembali semangat? Seperti itu. Ini sangat penting gitu, karena sangat jarang leadership itu memperhatikan bagaimana karyawannya tersebut atau tim yang tersebut. Nah, kita ingin ya sebagai leadership tentunya kita ingin tim ini, semua tim ini ya ingin mereka bahagia. Nah, untuk mencapai ke sana itu dengan cara apa sih? Seperti itu. Siap. Jadi kalau ngomongin semangat atau enggak semangat itu ada dua. Dorongan dari diri sendiri atau dorongan dari luar. Ya. Lebih susah mana sih? Dorongan dari luar atau dari diri sendiri? Kalau dari luar, itu kayak kita narik pesawat. Ya. Narik pesawat itu berat nggak? Berat sekali. Yaitu dorongan dari luar atau dorong pesawat itu kan dari luar. Nah, paling gampang gimana? Mesin pesawat kita hidupin, ya nggak? Itu dari dalam. Nah, sebenarnya semangat dari dalam itu lebih kuat daripada dari luar sebenarnya. Ya, walaupun memang leadership ini sebagai teladannya. Makanya tadi saya bilang kalau pemimpinnya semangat, timnya juga semangat. Kalau pemimpinnya loyo, bingung, timnya juga bingung. Ya. Pemimpinnya banyak makan, karyawan timnya juga banyak makan. Gitu. Nah, kekuatan paling dahsyat itu emang dari dalam sendiri. Nah,
Apa sih yang menyebabkan orang semangat? Sebenarnya kalau ngomongin apa namanya keinginan manusia, ya manusia itu punya motivasi-motivasi. Ya, baik motivasi itu ruhiyah, spiritual maupun motivasi itu dunia gitu. Tapi emang nggak ada yang salah dengan motivasi itu. Manusia kan punya motivasi. Misal Mas Dul punya motivasi untuk melanjutkan keturunan, motivasi untuk kaya, itu memang defaultnya manusia. Nah, di ayat aja jelaskan juina linnasi hubus sahwati binan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan-kecintaan kepada apa-apa yang diingini manusia, minan nisa wal banina ya wal qanatiril bugung tarati. Jadi dari pertama motivasi manusia itu wanita. Nggak tahu gitu. Jadi Itu ayatnya gitu. berarti kalau jadi leadership harus nikah dulu ya. Enggak gitu. Kemudian anak-anak, kemudian harta, kemudian kendaraan-kendaraan pilihan, kuda-kuda pilihan. Sekarang pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, dan lain sebagainya. Itu wajar, itu pengen punya hubungan yang baik dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita itu bagaimana sih tempat ini tuh menjadi ya sebenarnya tempat untuk mewujudkan mimpi bersama-sama itu. Dan apa namanya, kalau kita bersama-sama insya Allah impian itu bisa terwujud ya, yang mana memang ya apa namanya nggak bisa dipungkiri orang punya motivasi itu, cuma memang motivasi itu motivasi yang rendah sebenarnya, karena ketika itu terpenuhi bisa jadi pengen yang lebih lagi. Misal ya udah punya motor Astrea ya, kebutuhannya penuhi nih, pengen lihat tangganya, tetangganya beli Pajero, jadi susah hidup, jadi nggak bahagia gitu. Padahal tadinya kebutuhannya penuhin, tadinya makan apa namanya, makan pakai nasi sayur aja nggak masalah, tahu-tahu tetangganya beli apa namanya steak, dia bingung dan lain sebagainya. Nggak ada habisnya memang kalau ngomongin itu. Nah, makanya motivasi yang tertinggi itu memang motivasi ruhiyah. Bagaimana kita menjadikan kerja ini sebagai ibadah, ya sebagai ibadah. Kenapa? Karena memang dengan ada dosa-dosa yang memang tidak bisa hilang dan hanya bisa hilang dengan semangat bekerja. Coba semangat bekerja itu jadi salah satu apa ya alasan untuk menghilangkan satu dosa. Yang dosa ini ya Allah sembunyikan, dosa apa itu nggak tahu gitu. Kata Allah ada memang dosa. Itu hadisnya kalau salah Muslim atau apa saya lupa. Intinya dengan hanya semangat bekerja itu apa ya bisa menjadikan dosa itu gugur gitu loh. Nah itu apa namanya semangatnya seperti itu. Nah seorang pemimpin yang hebat ya memang dia itu mampu memfrekuensikan impian timnya itu dengan impian perusahaan, karena memang sejatinya sebenarnya ya para tim itu atau para karyawan itu tidak loyal terhadap mimpi perusahaan sejatinya ya. Ini ya wajar lah ya, tapi sebenarnya dia loyal kepada mimpinya sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang leader meyakinkan tim bahwa mimpinya akan terwujud kalau kita bersama-sama mewujudkan mimpi ini. Masih. Kalau mau mimpi segera tidur. Ini bahasanya pemimpin ya, bukan pemimpi ya. Oh iya, pemimpin bukan pemimpi ya. Baik, 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 baik. Siap. Kami silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Oke, ini ada masuk dari Bu Ati. Setuju banget Coach, ada dosa yang tidak terhapus kecuali dengan semangat dalam bekerja. Sayangnya mayoritas tim fokusnya ke reward dan punishment ya. Gimana terkait respon dari Bu Ati ini, Mas Albertenda? Ya, memang reward dan punishment itu jadi apa ya fokus orang. Memang caranya bagaimana? Memang menginstal terus tiap hari. Jadi mungkin tiap hari diingetin bahwa dikasih. Ingat aja nggak mesti dari kita sendiri. Misal kita nge-share video. Jadi ini ada yang menarik nih tentang apa ya distance learning di perusahaannya teman saya. Jadi teman saya itu setiap pagi itu punya forum yang namanya forum diskusi. Itu 30 menit sampai 1 jam. Intinya itu forum boleh ngobrol apa aja, curhat apa aja. Yang penting kita sejam itu punya waktu untuk saling apa ya, guyonan, saling interaksi. Nah, cara dia itu gimana? Dia itu kadang tuh menasehati timnya itu dengan cara minjem
minjem orang gitu. Misalnya begini, dia pengen timnya itu tadi semangat dalam bekerja. Kemudian dia minjem statusnya teman, jadi ada status di Facebook ngomongin tentang bagaimana pentingnya selalu semangat, ya selalu bahagia dan sebagainya, termasuk ininya. Itu di share di di grup, kemudian terus di forum itu, yuk kita bahas yuk teman-teman, ini ada ada bahasan keren nih, ngomong gitu. Nah, habis itu diarahkan ke situ. Kadang begitu caranya. Nah, itu salah satu caranya. Emang harus diedukasi. Karena orang itu kan kalau nggak ada maklumat dia nggak punya motivasi kan ya. Misal saya nggak punya maklumat kalau bekerja itu ngapus dosa. Ya saya bekerja kan biasa-biasa aja. Nah, maklumat ini harus ditanamkan, ya diinstal. Caranya apa? Diedukasi tiap hari dengan cara-cara tertentu, begitu. Ya. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau standarnya ini udah ketemu, visinya sudah ketemu, diarahkan pun gampang gitu ya, misal Gandenda ya. Dan juga bagaimana juga hubungan antara leader dengan tim itu juga akan bisa berjalan dengan lancar gitu ya, jika visi misinya itu sudah dipenuhi atau sudah dipahami. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ya kurang lebih 30 menit lagi kita akan masuk sholat Jumat ya. Silakan jika ada pertanyaan. Ini ada 50 peserta. Silahkan jika ingin bertanya, jangan malu-malu karena pagi hari ini kita berusaha untuk, ya salah satunya kita sebagai leader juga harus memahami, penting ya untuk memahami ilmu-ilmu yang disampaikan Mas Alfian ini gitu. Karena sebenarnya ilmu leadership ini ilmu tentang mindset sih. Oh, mindset ya. Siap. Ya, mindset. Jadi bukan ilmu perasaan ya. Jadi mindset itu adalah ilmu bagaimana kita men-setting keyakinan kita, ya. Keyakinan kita, kenapa kita perlu men-setting ini? Ya agar ini menjadi pondasi yang kuat. Karena memang kalau saya cuma ngomongin strategi tok ya, teman-teman. Saya sudah berkali-kali sharing buat teman-teman di Jumat Berbagi maupun yang kelas berbayar tentang banyak strategi. Kalau mindsetnya salah, tidak bakal tereksekusi itu. Error langsung ya. Error langsung. Karena itu nggak cukup teman-teman tahu itu. Jadi gini, misalnya nih saya tahu nih cara memanah, baca buku belajar memanah, dikasih tahu sama orang yang jago panah. Kalau kamu mau manah, itu caranya kuda-kudanya harus begini, tangannya harus 90 derajat, kamu harus gini, dikasih detail itu caranya. Kamu nggak pernah manah, nggak pernah memegang panah sekalipun, ya tidak pernah latihan untuk melemparkan panah. Bisa nggak dia memanah? Nggak bisa. Ya, bagaimana dia biar bisa manah? Dia akan coba untuk manah. Ya, coba dan coba. Percobaan pertama apakah berhasil? Pasti. Ya biasanya percobaan pertama nggak bakal berhasil. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apa yang bisa menggerakkan dia seperti itu? Ya. Karena dia punya leadership, punya alasan yang kuat kenapa saya harus memanah. Nah, alasan kuat mengapa harus memanah ini, ya, dan dia paham bahwa memanah ini penting, itulah yang disebut mindset, keyakinan dia. Ya, ketika dia punya keyakinan ya yang kuat, punya mindset yang benar, nah itu akan mudah menggerakkan. Strategi tadi akan tereksekusi. Percuma teman-teman tahu caranya berenang, teman-teman punya buku renang, teman-teman belajar sama coach yang pinter renang, kalau teman-teman tidak pernah terjun berenang, akhirnya tetap aja nggak bisa berenang. Ya, gitu. Butuhnya maklumat ya, butuhnya informasi untuk hal tersebut. Siap. Oke, ini ada masuk pertanyaan dari Pak Lukman Noel ya. Pertanyaannya, ada sifat pemimpin transaksional mencapai segala suatu tujuan dengan kekuasaan, memberi reward atau punishment atau transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Bisakah diterapkan dengan kondisi bawahan yang rendah pengetahuan yang hanya berpikir uanglah hasil utama mereka bekerja? Ya, jadi ngomongin level kepemimpinan dengan segi tradisional, ya memang kalau ngomongin ijaroh, ya
ketika akadnya terpenuhi, ya sudah begitu aja. Cuma itu emang level terendah. Kalau kita lihat teori leadershipnya Maxwell. Jadi Maxwell itu banyak meneliti tentang kepemimpinan di seluruh dunia, ya dari level organisasi besar CEO sampai level jenderal dan sebagainya. Ya level seperti itu emang level terendah karena emang transaksional. Nah level yang dahsyat itu gimana? Bagaimana orang itu bisa bergerak, ya bergerak karena keinginan dia sendiri, bukan hanya karena jabatan dari seorang itu atau gara-gara ada aturan di situ, ya kan? Jadi dia benar-benar melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang reward dan punishment itu diperlukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan juga bikin reward dan punishment, surga dan neraka, ya enggak? Adanya dosa dan pahala, ya enggak? Itu kan reward dan punishment. Kalau kamu melakukan kebaikan kamu dapat pahala, kalau melakukan kejahatan kamu dapat neraka, ya kan? Dapat dosa dan lain sebagainya, dan kamu bisa menghapuskan dosa dengan cara ini. Ya, untuk level pertama memang dipaksa. Ya dulu kalau saya nggak dipaksa, ya dipaksa untuk sholat, mungkin hari ini saya nggak sholat gitu loh. Mungkin ya. Tapi itu level pertama. Tapi ketika saya dipahamkan oleh muslim saya, oleh guru saya tentang sholat itu bukan hanya untuk memenuhi sudah kewajiban gitu aja, tidak. Karena sholat ini adalah bentuk dari ibadah, ya pengabdian kita, dan kita sholat ini juga harus ikhlas dan lain sebagainya. Nah, ketika pemahaman saya dinaikkan ke level itu, yang waktu itu saya SMP SMA itu, walaupun saya di madrasah itu, saya itu sholat di madrasah tapi tidak menikmati sholat dan tidak tahu kenapa saya sholat. Intinya bapak saya nyuruh sholat, saya sholat. Aturan di madrasah nyuruh sholat, ya saya sholat gitu. Tapi akhirnya ketika saya nggak dilihat orang, keluar dari madrasah, ya akhirnya ya biasa aja, nggak sholat juga nggak apa-apa, sholatnya telat juga no problem begitu. Tapi ketika saya dipahamkan, ya ngaji lebih dalam tentang akidah, nah ini kuncinya nih di akidah. Ketika akidah saya dibenerin sama muslim saya, bahwa kamu tuh dari mana sih, untuk apa di dunia ini, mau kemana sih, kemudian Tuhan itu ada nggak sih, saya dulu ditanya-tanya begitu kan. Coba buktikan Tuhan itu ada. Ketika saya bisa membuktikan sendiri, akidah saya sudah kuat. Itu yang akhirnya membuat saya sholat itu dengan kesadaran, bukan transaksional lagi, bukan perkara surga dan neraka lagi, tapi enak. Ya ini memang karena ya saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang memang harus dipaksa. Kadang saya lagi malas sholat ya. Tapi kalau nggak sholat nanti neraka. Itu kan reward punishment tuh, transaksional tuh. Tapi itu levelnya tetap harus dilewati. Maksudnya ya nggak bisa dipungkiri. Ya Allah aja ngasih reward dan punishment. Tapi kalau kita naik pemahamannya, nanti akhirnya dia bukan transaksional lagi. Nah tugas leader bagaimana tadi itu, membina orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang atau level bawahnya kurang, itu bisa punya pemikiran yang cemerlang. Ya, saya punya contoh nih. Muslim saya itu punya murid-murid yang tukang beca, ya tukang gitu, ya istilahnya ini. Tapi ketika dia dipahamkan akidahnya, ternyata dia cemerlang, dia mau berjuang untuk Islam. Dia semangat sholatnya. Itu kenapa? Karena pemikirannya berubah, mindsetnya berubah. Dan ketika mindsetnya berubah, seorang tukang pun ya bisa mengorbankan jiwanya untuk agamanya. Seorang Bilal pun, seorang budak, ya mungkin dia levelnya budak, bisa menjadi la ilaha illallah seperti itu. Kuat sekali akidahnya. Begitu jawaban. Siap, Masya Allah, luar biasa ya. Ini juga ada pertanyaan. Namun sebelumnya ada kata-kata yang menarik di sini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemimpin ya. Jadi pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuatannya, ya. Tapi karena apa? Tetapi karena kemampuannya untuk memberdayakan orang lain. Nah, salah satu tulisan mungkin juga sangat jadi motivasi buat kita. Dan juga ya ada satu lagi ya. Salah satu
kata-kata motivasi ya terkait pemimpin. Fungsi kepemimpinan adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan lebih banyak pengikut. Nah itu. Jadi jangan seakan-akan menjadi seorang pemimpin, pengikut itu harus banyak, tidak begitu. Nah tapi tadi apa? Fungsi kepemimpinan adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan lebih banyak pengikut. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Al-Fatih ya. Pertanyaannya sebentar. Mana yang efektif coach? Rekrut leader kemudian diberi masa training sekitar 3 bulan atau angkat leader dari tim sendiri namun belum ada yang masuk kriteria namun kita kasih juga masa training. Nah, ini juga sangat menarik gitu ya. Karena kita barangkali Pak Rahmat ini sudah percaya terhadap timnya ya, tapi dia belum memiliki leader atau dalam artian kepemimpinan. Itu seperti apa Mas Alfian Denda? Ya, jadi kalau dalam ilmu manajemen tidak selalu orang yang pinter teknis itu adalah orang yang jago manajemen. Misalnya dia udah lama nih jadi seorang ahli operation, tahu-tahu jadi manajer operation juga enggak segampang itu. Dia ahli dalam itu belum tentu dia ahli dalam manajemen. Nah, kita harus pahami dulu ilmu manajemen ini ilmu apa sih? Sebenarnya ilmu manajemen ini ilmu mengelola dan mengatur. Jadi mengatur dan melaksanakan sebenarnya ilmu manajemen ini. Ya, kenapa harus diatur? Ya, karena agar efektif dan efisien. Jadi goalnya dari manajemen ini agar semua berjalan efektif dan efisien. Ya, tidak ngawur lah begitu. Jawabannya. Dan memang ya itu tadi perlu memang kalau mau ngomongin efektif mana ya cari yang sudah berpengalaman atau mungkin dari tim sendiri ya jelas ya pengalaman ini mahal harganya dan berdasarkan experience ya orang yang sudah praktek sama yang nggak praktek kan luar biasa mana yang praktek lah. Kalau mau cepat tuh memang rekrut dari awal itu orang-orang yang memang sudah sekriteria. Jadi ini ada salah satu penelitian yang menarik ya perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan itu besar itu ya, kalau ditanya nih perusahaan-perusahaan besar nih khususnya ya, ditanya pilih mana ya, jadiin orang dari awal yang berpotensi atau ngerekrut yang sudah jadi. Mereka akan bilang rekrut yang udah jadi. Kenapa seperti itu? Karena yang nggak bisa digantikan oleh orang yang baru itu adalah efektif dan efisien. Efektif dan efisien? Maksudnya apa? Pengalaman, experience. Nah, pengalaman ini kalau ngomongin expertise, dia harus melewati 10.000 jam. Misal dia adalah seorang desainer, dia harus mendesain 10.000 jam agar dia menjadi desainer profesional. Ya, melakukan tahap itu. Nah, pengalaman ini itu akan mempercepat kerja. Ya, misalnya aku ngerekrut 2 orang, ya desainer, yang satu fresh graduate, ya benar-benar belum punya pengalaman. Yang satu udah punya pengalaman, ya. Cepat mana? Mas, aku bikinkan gini. Dia udah tahu. Yang ini, yang satu yang fresh graduate. Mas, cara bikin desain itu caranya begini loh, urutannya begini. Masih revisi berkali-kali, ya. Cuma memang perlu adanya juga seperti itu. Maksudnya gini, skill itu kan harus bertambah ya. Nah, bertambah. Emang ada yang harus ditumbuhkan. Nah, jadi ini memang tergantung kebutuhan. Kebutuhan jenengan mau cepat atau mau memang nyetak leader dari awal. Ya. Karena ada memang perusahaan-perusahaan yang memang budaya begini. Ya, di level strategis dia memang ngerekrut orang udah jadi. Tapi kalau di level staff atau di level eksekutor ya, bukan strategik ya, dia ngerekrut memang orang-orang yang fresh graduate. Dan yang nanti akan dia akan memang jenjang karirnya akan naik kepada level manager ya dari awal. Jadi tergantung kebutuhan, mau butuh yang mana ya. Karena memang dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau kita ngerekrut profesional, ya misal dari awal saya ngerekrut profesional desainer, ya pasti gajinya lebih mahal dong, ya enggak? Gajinya lebih mahal karena kita bayar pengalamannya dia. Tapi kalau kita bayar orang yang baru, tentu gajinya lebih murah. Cuma memang kita harus punya waktu untuk mengajari dia, untuk menumbuhkan dia, begitu. Siap, Masya Allah luar biasa. Gimana? Masih memantau layar kaca? Sedikit, Coach. Ini
Kalau umurnya yang efektif itu umur berapa, Coach? Kait umur ini berarti ya untuk menjadi tim maksimal atau dalam artian lebih tepatnya di umur berapa? Ya, seorang leader. Oh, seorang leader. Bagusnya di umur berapa? Ya sebenarnya leader itu ya sudah balik itu sudah harus belajar jadi leader sebenarnya. Ya. Makanya kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih itu umur 22 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Bayangin umur 22 tahun itu sudah jadi sultan. Ya, jadi raja. Kenapa? Memang karena dari kecil memang sudah dipersiapkan untuk nanti kamu akan menjadi sultan. Ayahnya mempersiapkan, kakeknya mempersiapkan, guru-gurunya mempersiapkan. Nah, memang di hari ini di lingkungan kita ini memang tidak dipersiapkan untuk jadi leader sedari kecil. Ya. Akhirnya apa? Ngerasanya leader itu ya dari umur berapa gitu. Nah, kalau memang masalah leader itu memang tidak bisa melihat umur ya. Mungkin bisa jadi yang lebih tua itu banyak pengalamannya ya, belum tentu. Kita lihat sekarang banyak orang tua anak muda yang pengalamannya experience-nya jauh lebih banyak daripada orang tua yang melakukan hal yang sama berkali-kali. Makanya orang tua pun harus legowo ya, harus legowo ketika misalnya ada anak muda yang memang secara leadership lebih kuat dari dia ya. Secara ini tim banyak ngikutin dia ya udah harus legowo seperti itu. Nah, sebenarnya batasannya dari mana ya kalau kita ngelihat ya namanya leadership yang efektif itu leadernya emang masa-masa produktif. Kalau masa produktif ya dari balik sampai dia umur 40-an itu masa-masa produktif lah. Kalau ngomongin umur ya itu masa-masa produktif untuk jadi seorang leader. Gitu, Mas. Ya, begitu Mas Rahmat tadi ya, Masya Allah. Siap, silakan lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sharing-sharing pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ini dari Bu Ika, benar. Aku tadi mau bilang yang profesional lebih mahal, nilai tawar lebih tinggi. Ya, emang begitu ya pada faktanya. Ya, gimana? Tidak ada yang ingin didiskusikan pada kesempatan pagi hari ini terkait leadership marketing team? Biasanya yang sudah menjadi seorang pemimpin ya dalam bisnisnya masih banyak itu beban-beban pikiran bagaimana menghadapi tim, bagaimana bisa menjadi leader yang tepat seperti itu. Ya, tadi kalau misalnya bisa disimpulkan ya, jadi yang Mas Alfian Renda tadi sampaikan, yang paling terpenting adalah bagaimana visinya. Ya. Visi sebuah perusahaan tersebut, ya, kemudian misinya. Nah, kalau itu standarnya kita sudah ketemu, maka itu akan mudah kita untuk mengarahkan, akan mudah kita untuk membimbing tim tersebut. Karena juga namanya manusia beda-beda ya. Bahkan ada anak kembar dan ibunya sama, bapaknya sama, itu aja sifatnya bisa beda-beda ya Mas Alfian Rendra ya. Apalagi yang orang tuanya berbeda, tentu kemungkinan besar sifatnya, karakternya juga akan berbeda. Ada yang dia memang standarnya menggunakan pikiran, jadi kalau dinasihati, dimarahin tidak baperan. Ada juga yang dia baperan, sedikit-sedikit dikasih tahu yang baik dengan cara yang baik, tapi juga baperan, serba salah memang ya. Ya begitulah dampak menjadi seorang leadership, ya, menjadi seorang pemimpin. Maka memang seorang pemimpin itu kepemimpinnya harus benar-benar dipercaya oleh timnya sendiri, ya. Agar kenapa? Agar dia mengikuti arahan, aturan, dan amanah yang diberikan oleh pemimpin itu nanti, seperti itu. Gimana dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang ingin dipertanyakan? Oke, ini dari Mbak Siti lagi ya, Masya Allah, luar biasa ya. Beliau terus ini yang nanya. Namun sebelumnya Pak Widodo mau bertanya, nggih? Oke, silakan Pak Basuki Widodo. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfian, waduh, luar biasa ini ilmunya ini. Siapa Pak Basuki, luar biasa nih, hadir Mas, terus acara-acara kita. Ini kemarin kebetulan kan ketemu sama owner pabrik kasur busa. Siap. Muslim ya. Nah ini saya surprise gitu kalau ada pengusaha-pengusaha Muslim yang punya
produk sendiri gitu ya. Punya pabriknya, benar-benar punya pabriknya gitu. Nah, selama ini sih sudah jalan ya marketingnya. Beliau mengambil cara marketing yang berbeda dengan yang sudah ada gitu ya. Kayak misalkan Innovac gitu. Innovac kan punya ini sendiri ya, outletnya banyak. Dan itu juga berupa toko, dan kebanyakan yang ngambil tuh ya karyawan-karyawan mereka lah gitu. Nah, beliau ini selama ini sudah jalan sih. Jadi sistemnya nggak pakai toko, tapi langsung direct ke konsumen gitu. Cuman melalui agen-agen gitu. Dan bahkan ini orangnya memang giroh untuk syariahnya itu cukup bagus lah ya. Gitu. Memang perlu dibenain di sana sini gitu ya. Kelihatannya masih belum sempurna gitu. Nah, kemudian beliau itu kemarin memberi peluang gitu kalau ada yang mau bikin divisi marketing sendiri gitu ya gitu. Bahkan beliau memberi peluang, memberi keleluasaan untuk rebranding dari brand-brand yang dia sudah punya. Gitu. Dia pabriknya satu, tapi brand yang dikeluarkan tuh banyak. Gitu. Nah, dia pengen ada yang benar-benar marketing secara 100% syariah gitu ya. Silakan membuat sistemnya gitu. Nah, nanti pokoknya semua produk itu disupport sama dia gitu. Nah, ini ilmu marketing yang Mas Alfian sampaikan ini kayaknya pas banget gitu. Nah, kira-kira gitu stepnya itu gimana nih, mengawalnya gimana gitu. Saya sendiri bukan orang marketing ya. Siap. Kalau pengalaman saya ya nge-setup marketing tim dari awal. Saya sebelum di Wisaro banyak nangani marketing tim. Dulu pernah di Mangrove Academy, kita juga nge-setup tim dari mulai 3 orang sampai ke belasan orang. Kemudian juga dulu pernah di Digimap, Digital Marketing Roadmap, kita juga setup. Nah, kalau di marketing online sih, dulu kita setup itu mulai dari biasanya 3 orang. Ya, 4 lah sama tim leader kalau mau ditambahin. Nah, 3 orang ini apa aja biasanya? Biasanya emang tim leader 1. Tim leader ini lebih ke tim strategik sih. Dia memang berpikirnya strategic plan dan lain sebagainya. Dia yang nanti bikin activity list, bikin goal, bikin plan, ya. Kemudian mendelegasikan tim, meramu lah, chief-nya, chief marketing officer-nya lah, ya kan. Chief-nya diramu ya untuk bikin marketing plan, baik itu harian, mingguan, termasuk bikin sistem kontrolnya, checklist. Jadi SPV lah, nantinya minimal jadi SPV. Jadi level manager lini pertama itu kan SPV, point of execution itu kan SPV, supervisor. Minimal itu, leadernya dia mampu meng-SPV teman-temannya, ya, mampu membuat goal, plan, execution, ya. Kalau timnya banyak berarti harus mampu melakukan delegasi, ya, kemudian melakukan controlling dan evaluasi. Ya, dia punya kemampuan standar manajemen lah, standar manajemen dasar, dan mampu membuat tools itu. Karena ada 2 tipe manajer, Pak. Ada manajer itu memang pembuat sistem, ada manajer pelaksana sistem. Nah, kalau mau bikin tim yang dari awal, carilah tipe pembuat sistem. Ya, buat SOP, buat goal, buat plan, itu pembuat sistem. Ada juga tipe manajer itu pelaksana sistem. Makanya tidak semerta-merta, misalnya kita hire ya manajer McDonald, udah keren nih, udah lama pengalamannya. Kok sampai ke UMKM itu ya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena di UMKM ini ya belum punya sistem gitu. Ya. Jadi melempem juga, kita hire manajer profesional masuk ke UMKM, dia dulu di corporate masuk UMKM melempem juga karena dulu dia mungkin infrastrukturnya kuat, supportnya kuat. Ya, kalau budget marketing tinggal ngajuin RAB cair. Dan saya juga pernah kerja di corporate caranya.
Jadi ya fasilitas tuh dimanja banget. Ngajuin media planning, media buying, belanja iklan 1 tahun itu sudah tersedia anggarannya. Beda sama UMKM, belum tentu anggaran bulan ini ada gitu. Padahal kita selalu mikir tuh dari anggarannya gimana, jualan dulu gitu. Nah, itu level pertama, temukan chief-nya dulu. Ya kalau belum ada chief-nya, kita jadi chief-nya. Mau nggak mau, ya kita belajar jadi chief-nya dulu. Ya, karena kita tahu shift yang baik itu, kita harus tahu standarnya juga. Ya, makanya kita harus ngalamin dulu kalau enaknya. Kalau belum tahu ya emang paling nggak kita tahu dulu lah standar shift marketing yang bagus gimana. Nah, standarnya kalau untuk bangun tim pertama, carilah level manager pembuat sistem, level leader pembuat sistem. Ya. Nah, kemudian berikutnya tim apa yang diperlukan? Pertama, tim traffic atau yang mendatangkan lead, atau yang mendatangkan prospek, atau yang mendatangkan kontak. Itu tim pertama. Fokus dia cuma apa? Ya, mengedukasi market, dapetin kontak market baru, lead, ya, lead. CRM berarti ya? Bukan CRM. CRM itu lebih ke after sales sih. Sebenarnya ini tim yang nyari kontak prospek. Nah, berikutnya tim closing. Ya, sales team. Ya intinya dari kontak prospek itu ya menjadi closing, ya di closing. Nah, baru nanti after sales ini dikelola oleh tim CRM. Untuk apa? Biar customer-customer yang udah beli ini itu nggak dianggurin, ya. Biar bisa jadi marketers lagi, biar beli lagi dan lain sebagainya. Tiga itu cukup sih menurut saya untuk awalan. Ya, nanti kalau memang mau ciptain brand baru, ya tambah satu lagi tim content creator untuk bangun brand. Ya, jadi karena emang kalau brand baru itu bisa dua nih, pakai agensi atau pakai in-house. Karena emang menjualkan brand baru itu lebih susah daripada brand yang udah dikenal publik. Misalnya sama-sama saya jualan barang. Lebih gampang mana? Saya jualan Le Minerale atau air mineral yang nggak ada mereknya, atau namanya mereknya Gyeongsang gitu kan, atau mereknya Nurdianto. Pasti kan salesnya kan gampang jualan yang mereknya Aqua atau Le Minerale daripada Nurdianto. Nurdianto merek apaan sih gitu kan. Nah, makanya branding itu penting juga. Ya, tim branding. Nah, biasanya tim branding tim konten. Nah, kalau biasanya kalau memang nggak mau in-house, ya ambil aja misalnya nih bayar jasa bikinin desain, bayar jasa freelance garap media sosial dan lain sebagainya. Itu freelance banyak sih sekarang. Itu sih ramuan tim pertama. Nah, nanti targetnya tim pertama ini bisa achieve 100 juta dulu pertama. Mulainya kecil-kecil dulu, Pak. Omset 50. Saya begitu dulu di bulan pertama itu saya itu ditugasi sama tim leader atas saya itu untuk dengan 3 orang tim ini ya minimal omset 50. Habis itu naik lagi 70, naik lagi ke 100. Nah, nanti ternyata saya tahu formulanya. Nanti kalau misalnya kita kan ada targetnya tuh, targetnya keluar dari zona UMKM. Zona UMKM itu 400 juta per bulan omsetnya. Nah, ternyata untuk bisa omset 400 juta per bulan itu akhirnya ketemu formulanya perlu 10 orang tim. Ya, 2 advertiser, 2 content creator, 2 apa. Oh, itu ketemu formulanya. Untuk industri ini. Gitu. Nanti industri yang lain mungkin berbeda. Gitu, Pak. Ya, berarti gini, daripada bikin brand baru, berarti lebih cepat ini ya. Misalkan dia kan anggaplah dia punya 10 brand nih. 10 brand yang segmennya beda-beda. Ada yang low gitu ya. Ada yang middle gitu. Kita tinggal mau fokus di mana gitu kali ya. Misalkan kita main yang di menengah ke atas gitu. Kita kembangkan brand yang sudah ada itu gitu ya, daripada bikin baru. Benar. Ya, apalagi memang dari orang yang punya brand ini selalu ngiklanin. Jadi kalau dalam sistem penjualan itu kan ada namanya sell in, sell out. Sell in itu apa? Kita jual ke agen, distributor, sell in. Kalau sell out kita itu jual ke end user. Nah, kebanyakan UMKM itu fokus jual ke sell in terus, tapi sell out-nya lupa.
Maksudnya seller lupa apa? Si agen reseller ini lupa diiklankan, brandnya lupa diiklankan. Jadi ketika tidak diiklankan, berhenti iklan, tidak ada permintaan di pasar. Ya, tahu nggak kenapa Indomaret sampai saat ini masih jual Bimoli dan Vilma? Padahal secara distribusi dia bisa bikin minyak goreng sendiri. Sudah ada ya, minyak goreng Indomaret sudah ada kan? Kenapa? Karena masih ada permintaan di pasar. Kenapa masih ada permintaan di pasar? Brand ini, Bimoli, Vilma, tidak pernah berhenti beriklan. Ketika dia berhenti beriklan, ya makanya brand itu walaupun sudah terkenal, ya nggak pernah berhenti beriklan. Karena ada riset yang dilakukan oleh pokoknya dia manajernya Kongguan lah, ya pernah dia ini. Kenapa sih Kongguan itu bisa kalah sama Aroma, market share-nya bisa tergerus? Kenapa? Karena Kongguan itu berhenti iklan. Dia iklannya hanya di saat Lebaran. Bahkan sekarang Lebaran udah jarang ada iklannya. Cuma gara-gara dia berhenti iklan, dia tahu kesalahan terakhirnya. Akhirnya market share-nya tergerus dengan brand lainnya. Nah, makanya salah satu tugas pemilik brand itu bagaimana membuat brand ini itu dipercaya publik, dikenal publik. Karena kan gampang jualan produk yang sudah dikenal publik, Pak. Daripada jualan produk yang memang harus mengedukasi. Iya. Gitu. Keren. Nah, satu lagi pertanyaan. Kalau misalkan mau partnership sama Bisaroh dalam hal marketingnya ini, polanya bisa seperti apa gitu? Apakah itu sirkah, apakah mentoring atau coaching gitu? Pola apa kira-kira yang bisa dipakai? Oke, jadi kalau di Bisaroh itu ada beberapa program, Pak. Kita sebenarnya fokusnya di coaching and consulting, itu fokus utamanya. Tapi ada juga bisnis operator dengan akad bisa macam-macam, bisa sirkah, bisa jualah, bisa samsaroh. Ya, tidak semua kita akad sirkah, karena kalau sirkah kan harus masuk manajemen. Dan kalau yang itu memang kita milih-milih untuk bisnis operator. Bisnis operator ini contohnya kita kayak manajemen hotel itu loh, tahu nggak? Ya kayak misalnya Aston, Davam dan lain sebagainya. Tapi operator khusus di marketing. Nanti kita bikinin marketing team di in-house. Ya. Nah kebetulan saat ini kita juga lagi bikin namanya Market Hub. Market Hub ini CEO-nya bukan saya, CEO-nya ada Mas Hasan di sini. Mas Hasan ini dia sekarang memang lagi hunting produk yang memang ada syaratnya masuk ke Bisaroh. Ya, hunting produk ini syaratnya saya minta produk yang winning. Produk yang winning apa? Atau produk market fit, produk yang dibutuhkan dan diinginkan market saat ini, di momentum ini. Nah, salah satunya yang lagi pitching itu kita ada produk namanya Madu Sumak itu. Karena Madu Sumak udah proven, kita lihat udah terjual 20.000 botol juga dan repeat ordernya juga termasuk kenceng. Nah, kita masuk ke sana tapi nggak sirkah ke Madu Sumak itu. Kita mau masuk dalam bentuk samsaroh, ya samsaroh dengan kamu budget marketingnya berapa, misalnya setahun. Oh budget marketing saya anggarkan setiap bulannya segini, misalnya 10% atau 5%. Oke, budget marketingmu kamu kasihkan ke aku aja, nanti semua urusan penjualan kita bantu, kita bangunkan tim dan lain sebagainya. Gitu sih. Nanti kita dapat per botol berapa, itu akadnya samsaroh. Ya. Ada juga yang akadnya konsulting kayak Mas Wildan di Bogor, Flipper Property itu juga konsulting. Tapi ada produk-produknya juga yang pengen kita jualin di Market Hub. Kalau produknya itu winning, kita masukkan ke Market Hub kita. Karena memang kita saat ini tidak menerima semua produk, memang harus kita riset dulu. Apakah produk ini winning nggak sih di market? Ya. Karena memang syarat utama dari kita normnya begitu. Kita hanya memasarkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan market, ya, atau market fit. Siap. Jadi gitu. Nanti detailnya bisa kita kontak-kontakan, Pak. Oke. Siap. Oke. Ini ada. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Basuki Widodo. Ini ada satu pertanyaan lagi ke Alberenda untuk normalnya.
Bila yang baru dibina, berapa lama untuk pembinaan untuk calon seorang leader berdasarkan pengalaman Coach Rendra? Berapa lama ya? Tergantung gini nih. Orangnya itu udah punya jiwa Rambo belum sih gitu. Maksud begini, pernah nonton film Rambo kan? Nah, film Rambo itu kan sebenarnya pertamanya orangnya ini kan udah punya jiwa sebelumnya. Jadi sang jenderal itu ketika ditanya, hebat kamu jenderal, kamu bisa mendapatkan orang seperti Rambo yang hanya dengan dia sendiri bisa meluluhlantahkan Vietnam. Wah, bisa jadi seorang Rambo sendirian. Ternyata jenderalnya bilang, enggak, saya itu tidak men-chatting dia. Dia itu sudah punya jiwa singa di dalamnya. Jadi ketika jiwa singa ini saya pantik ya, saya sentuh ya, akhirnya keluar singanya, gitu kan. Nah itu cepat. Kalau orang-orang yang udah punya potensial begitu, dia cepat jadi leader. Ya, cuma memang kalau ngomongin leadership dalam organisasi, tentu disesuaikan dengan jenjang karir dan pertumbuhan perusahaannya. Misal di sini ada level desainer misalnya. Kita desainnya udah terlalu penuh nih, banyak banget kebutuhan desainnya. Perlu ada stok desain lagi. Berarti yang ini harus jadi leader. Ya belum tentu juga. Ketika dia punya kemampuan leader, dia akan naik jadi leader. Tapi ketika dia nggak punya kemampuan untuk leadership, ya kita cariin leader. Karena tidak setiap orang yang jago desain itu bisa jadi leader desain. Misalnya, tidak setiap orang yang jago keuangan itu bisa jadi leader keuangan. Gitu. Jadi memang leadership ini semacam, kalau ngomongin given sih nggak juga sih. Memang dia punya jiwanya itu dibentuk sendiri sama dia gitu loh. Dengan cara apa? Nah biasanya orang-orang seperti itu biasanya memang dari kecil dia suka berorganisasi. Ya, dia memang sudah suka memimpin. Makanya kadang kita ngelihatnya, oh pernah berorganisasi belum? Pernah jadi remaja masjid belum? Pernah jadi ketua apa aja gitu. Nah itu biasanya cocok tuh jadi leader. Ya, nah kalau lama atau enggaknya ya kalau pembinaan tergantung sih. Kita mau nyetaknya seberapa cepat, mau settingnya berapa cepat. Ya, cuma memang bertahap, butuh latihan. Kalau ngomongin skill, ya skill itu bisa terlatih. Skill menjadi leader, kalau leadership itu adalah sebuah skill atau soft skill. Leadership itu kan soft skill, bukan hard skill ya. Jadi kalau ngomongin skill, penelitiannya harus 10.000 jam pengalaman, experience. Itu baru dia oke jadi nih 10.000 experience gitu. Oke, siap-siap. Masya Allah. Gak kerasa ya udah hampir jam 11. Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir bukan pertanyaan sih ya, Mas Bendenda. Mungkin bisa disampaikan ke kita semua kesimpulan atau saran ya bagi kita yang mungkin sudah menjadi seorang leader ataupun yang baru memulai. Ya, mungkin bisa disimpulkan ya barangkali dari awal tadi sampai akhir ini dikerucutkan gitu agar kita benar-benar bisa tahu garis besarnya seperti itu Mas Albert. Jadi intinya begini teman-teman, kesimpulan pada hari ini saya belajar dari guru saya. Leadership itu adalah engine, penggerak sebenarnya, penggerak yang mana strong leadership ini diperlukan untuk menggerakkan satu organisasi atau satu tim. Dan kita memang kalau pengen mengakuisisi market atau membangun market, ya itu nggak bisa sendirian, nggak mungkin sendirian, berat sendirian itu. Kita perlu membangun sebuah tim. Nah, tim yang hebat, tim yang kuat itu memang hanya mau dipimpin oleh leader yang kuat. Dan leader yang hebat adalah leader yang mampu yang mengembangkan atau menciptakan leader-leader yang lainnya. Nah, disitulah strong leadership ini menjadi penting. Nah, salah satu yang penting lagi adalah teman-teman kalau sudah punya keinginan untuk menjadi seorang leader, tahu standar tools apa yang harus dilakukan seorang leader. Misal, salah satu kekuatannya adalah menegakkan aturan atau membuat satu aturan. Kalau dalam bahasanya syariahnya itu, kalau ini kan hukum kesepakatan ya, namanya hukum ja'li. Ya kan? Nah, makanya kalau hukum syariah itu kan ada hukum taklifi, ada hukum wati, nah ini hukum ja'li. Ya. Dan dia memang mampu menggerakkan, mampu mengarahkan. Kenapa leader itu diikuti? Karena dia punya visi misi. Ketika leader kehilangan arah, ya tim pasti kehilangan arah.
Ketika leader loyo, tim pasti loyo. Ketika leader itu nggak tahu job desk apa yang dia lakukan, pasti leadernya juga bingungin gitu. Nggak punya job desk apa yang dilakukan. Jadi intinya begitu. Strong leadership itu penting untuk menggerakkan tim. Tim apa? Tim marketing. Kalau temanya sekarang adalah marketing tim. Begitu, Mas Tor. Itu tips dari saya. Ya, siap. Keceriaan saya hari ini merupakan cerminan dari seorang pemimpin saya ya. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sudah ya bisnis talk ya, bicara-bicara sharing-sharing kita, diskusi kita pada pagi hari ini bersama Bisyara.id. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Jumat berbagi pekan besok. Namun sebelumnya ya kita juga udah share ya ke grup-grup kita bahwa ada pengumuman Mas sedikit. Oh ya silakan. Siap. Bisa disetelin apa namanya, foto atau video yang itu marketing properti itu. Marketing properti. Ya, jadi saya bersama teman saya Mas Wildan itu akan bikin namanya workshop ya 2 hari itu ngomongin tentang sebenarnya roadmap marketing properti. Cuma sebenarnya itu bisa diaplikasikan di marketing apapun. Ya, kalau properti aja bisa, yang kecil-kecil tentu insya Allah bisa. Nah, itu berdasarkan memang pengalamannya, experience teman saya dicampur sama framework yang saya bikin. Nah, teman saya ini, Mas Wildan ini termasuk master closing. Ya, sekali launching dengan WhatsApp marketing, dia bisa closing 20 unit ya sekali launchingnya. Dan banyak propertinya di Bogor, di kawasan. Dan termasuk developer terbaik di 2019 di developer properti syariah, DPS. Nah, properti syariah sendiri kan sekarang komunitasnya lagi mengkepes nih untuk menuju 1 juta unit properti syariah. Nah, memang diperlukan minimal 10.000 marketers. Makanya kita lagi mau bikin namanya sekolah manajer marketing properti. Sebenarnya ini bisa diterapkan di mana saja. Sekolah manajer marketing properti. Jadi ini memang sekolah khusus manajer. Kita pengen mencetak para manajer. Yang mana bukan hanya dia berpikir tentang teknis, tapi manajerial. Ya. Manajerial. Nah, sekolah ini insya Allah akan kita buka, kita akan mulai di tanggal 18 sampai 19 Agustus. Silakan teman-teman daftar bisa lewat admin Bisyarah, sekolah manajer marketing properti. Sebenarnya ini bisa buat manajer mana aja. Itu sih Mas Dur, harganya murah. Insya Allah buat teman-teman yang di sini itu sebenarnya harganya 1,5 juta, cuma kita diskon jadi 900.000. Buat teman-teman khusus ya yang benar-benar serius hari ini, saya kasih diskon lagi jadi hanya 599.000 atau hampir 600.000 rupiah saja. Silahkan daftar sekarang juga ya, setengah harga sendiri buat teman-teman yang ada di kelas Bisyarah hari ini. Thank you, itu aja Mas Dur dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Coach Alfian Reda, CEO dari Bisyarah.id yang sudah membersamai kita pagi hari ini ya, sudah sharing-sharing terkait leadership marketing team. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini benar-benar yang didapatkan daging ya, bukan tulang rusuk. Kalau tulang rusuk nanti beda tempat gitu ya. Alhamdulillah karena sudah memasuki jam 11 ya, dan juga sebentar lagi sudah memasuki sholat Jumat, maka kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memfollow ya akun-akun media sosial kita di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Telegram, di TikTok belum ada ya. Kita tidak terjun ke sana. Jadi bisa diikutin untuk mendapatkan informasi-informasi terkait agenda-agenda dari Bisyarah.id. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meng-closing ya kelas kita atau diskusi kita pada pagi hari ini, dan juga agar pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sudahi dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Bisyarah.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang memuaskan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jumat berbagi pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih. Ya. Izin live. Siap. Insya Allah kita ketemu lagi di Jumat berbagi pekan depan.